Kalau memang benar Lesti itu takdirku, maka akan aku jemput takdirku itu dan akan aku bawa ke bunda ke kampung halamanku suatu saat, secari kertas tulisan Bilar 2 Ramadan 2014. Menjaga dirimu sampai esok pagi. Ketika harus berpisah, Bilar masih ingat hari itu. Satu-satunya teman seperjuangannya harus berpisah. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-23, karangan Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Tiupan angin telah menyapa wajah lembut sang penyintas hidup sebelum matang di dahan kehidupan. Satu demi satu akar-akar yang keluar dalam tanah perjuangan telah dicoba dirapikan, kembali terkubur jauh ke dalam bumi. Dalam perjalanan akan selalu ada kelayuan dan datang tiba-tiba seolah-olah berjalan sombong dan angkuh di atas penderitaan yang sering dikatakan awal penderitaan adalah kehidupan. Sekarang gapailah dan sentuh cita di mana semua kebingungan berhenti, di masa pengertian masih tersisa seakan bertanya di mana kebahagiaan berada, menenangkan badai jiwa, memenangkan kehidupan yang sepenuhnya tidak nyata, yang ada hanya hampa yang fana. Jikalau sedih telah kelihatan membisu dan sakit, sama sekali tak berarti dalam mata air kehidupan. Kembali bukan berarti jalan untuk kalah dalam perjuangan, namun perjuangan telah berhenti untuk dilanjutkan. Tiada jalan jikalau waktu yang telah berhenti berputar dalam lingkaran misteri yang mengelilingi makhluk yang terbaring hampa dalam pandangan batin. Kelopak mata yang sedikit sayu dalam pandangan jemu berat untuk terbuka ketika bebas ingin meraja, namun sekali lagi tetap tidak bisa. Aku ingin bebas, aku telah bosan dan aku muak. Seolah-olah mereka lupa mereka juga kotor dan aku heran. Sekarang aku hanya ingin pergi dan menjauh, terlepas dari semua prasangka dalam kotornya hati manusia yang kasar dan tak terkendali, melampaui batas raga yang seakan-akan hendak tidur indah dalam lambaian kerikil jiwa. Perjalanan yang jauh ini telah aku putuskan untuk menjauh dari kotoran jiwa dan keserakahan nafsu dan kebencian, sehingga aku berdiam dan terus berdiam sambil merenung dalam bayangan 24 lipatan cahaya di setiap tembias yang tiada rupa. Aku menjauh bukan karena takut, tetapi sedang meniti di benang halus perjalanan Tuhan yang maha segalanya, dan itu pun jika kau percaya kepadanya. Sayang kepadaku, walau waktu berhenti berputar. Bila Jumat 4 Juli 2014, beberapa hari Ramadan telah dilalui dan berbagai kenangan telah disimpan rapi dalam catatan harian Bilar itu. Bilar dan kakak berjalan sedikit jauh dari kosan Puri Mandiri dan meniti tepian jalan yang sangat padat lalu lalang kendaraan hendak menuju hari besar Jumat ketika itu. Waktu masih menunjukkan pukul 9.24 pagi. Pagi yang terik itu cukup membuat keringat sedikit terkucur dari badan setiap orang yang berjalan kaki, tetapi tidak dengan mereka yang berada dalam kedinginan AC mobil yang lalu lalang. Melewati ruko-ruko yang berjajar indah dan juga beberapa warung-warung tepian jalan yang masih tutup di pagi itu, dikarenakan itu bulan Ramadan. Jadi mereka akan buka di sore harinya untuk berjualan sarapan untuk berbuka puasa. Bilar dan kakak berjalan dan itu telah 15 menit jauhnya dari kosan mereka, sehingga penat sedikit terasa di pagi Ramadan yang cerah itu. Ada sebuah pohon kayu yang rindang di tepian jalan dan mereka berhenti sejenak hanya untuk melepas penat sembari menghirup oksigen yang segar di bawah pohon yang rindang itu. Sambil bermenung dan melihat keramaian ibu kota metropolitan itu, mereka berbincang-bincang tentang keinginan dan cita-cita masing-masing yang itu belum tercapai. Tetapi mereka terus berangan-angan. Maklum, namanya saja anak belia, dengan semangat yang masih tinggi untuk menggapainya. Dalam perbincangan yang mungkin hanya 15 menit itu, kakak terlihat mengerang sambil memegang kepalanya dan merintih. Badanku terasa lelah dan kepalaku pusing, ucap kakak lemah. Aku lihat juga wajahmu pucat, Kak, jawab Bilar.
Sambil mendekati kakak, Bilar memegang kepala kakak dan itu terasa panas. "Kak, sepertinya kau sakit, Kak. Ayo kembali pulang. Badanmu panas, Kak," tambah Bilar. Kakak mengangguk dan Bilar memapah kakak yang sangat lemah terasa di pandangan Bilar. Sambil memapah kakak di hari yang mulai siang itu, datanglah seorang pengendara motor yang berhenti sambil bertanya. "Ada apa, Dek?" tanya si pemotor. "Kawan saya sakit, Mas," jawab Bilar. "Rumahmu di mana? Biar saya antar," ucap si pemotor. "Kosan Puri Mandiri, Mas," jawab Bilar. "Ayo naik sini biar saya antar," jawab si pemotor sambil mengangsur dudukannya ke arah depan. "Enggak apa-apa bonceng 3, Mas," tambah Bilar. "Enggak apa-apa kok, sakit itu, kasihan," tambah si pemotor. Sambil perjalanan menuju Puri Mandiri, si pemotor itu menanya sakitnya apa dan mau diantar ke puskesmas atau klinik, tambah si pemotor kembali menawarkan bantuan. Bilar menanya kepada kakak dan apakah mau diantar ke puskesmas. Kakak menjawab boleh. Mendengar jawaban kakak, si pemotor langsung mengambil sen kiri untuk berhenti di sebuah warung kelontong dan sepertinya membeli sesuatu. Setelah kembali dari warung, ternyata dia membeli sebuah air mineral untuk kakak dan ia memberi saran untuk berbuka dikarenakan sedang sakit. Sambil mengangguk dan mengucapkan terima kasih, perjalanan dilanjutkan ke puskesmas terdekat yang hanya beberapa menit saja dari warung itu. Sesampainya di puskesmas, Bilar dan kakak masuk ke dalam ruangan dan si pemotor masih menunggu lantaran juga telah berniat membantu mengantar ke kosan mereka kembali. Hampir setengah jam di puskesmas itu, Bilar dan kakak kembali keluar dengan membawa obat yang telah mereka dapatkan. Si pemotor menunggu dengan sabar dan senyum yang masih terbuka lebar. Bilar dan kakak kembali naik dan menuju arah pulang ke kosan Puri Mandiri. Si pemotor pamit setelah mereka sampai di kosan itu. Bilar dan kakak merasa terharu dengan bantuan orang itu. Sambil duduk merebahkan badan, kakak berkata, "Jangan pernah, aku sepertinya tidak bisa melanjutkan perjuangan ini bersamamu, Lal," ucap kakak serius. "Kenapa?" Bilar terkejut. "Aku telah berbohong kepadamu, Lal," tambah kakak. "Maksudmu? Bohong apa, Kak?" tanya Bilar penasaran. "Sebenarnya penyakitku ini sudah fase ketiga, tetapi entah kenapa aku masih hidup juga," jawab kakak pasrah. Mendengar perkataan kakak, Bilar sontak termenung dan bahkan tak dapat mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Bilar mendekati kakak sambil merangkulnya. Mereka berpelukan erat. "Jangan menyerah, Kak. Aku sudah lulus dan beberapa hari lagi bekerja. Itu semua berkatmu, Kak. Jangan menyerah, Kak," ucap Bilar kepada kakak sambil gemetaran. Mereka membicarakan segala kemungkinan dan 2 hari pun telah dilalui. Dengan melihat keadaan kakak yang semakin pucat dan tidak bertenaga, kakak memutuskan untuk pulang ke Pekanbaru untuk menemui kakaknya dalam rangka kembali untuk berobat. Bilar telah memohon bantuan kepada Abang Benny untuk menolong kakak dan Benny agensi sangat bersedia membantunya. Bahkan kakak dibelikan tiket pesawat pulang Jakarta Pekanbaru melalui penerbangan udara. Setelah mengantar kakak ke Bandara Soekarno-Hatta, Bilar memberikan nomor HP-nya dan mereka berpisah dengan tangisan air mata di bandara itu. Mereka teringat kisah perjalanan panjang selama perjalanan menuju ibu kota Jakarta. Bilar tak bisa menahan tangisnya saat itu. Begitu juga dengan kakak. Ya Allah, hendak menggenggam air namun tangan tak basah. Entahlah. Bilar dan kakak berpisah tepat jam 13.06 di siang itu. Bilar menuliskannya di buku catatan hariannya ketika itu dan buku itu diberikan kepada kakak agar kakak mengembalikannya lagi ketika penyakitnya sudah mulai pulih. Dan itu adalah janji persaudaraan mereka berdua. Dan sekarang buku bersejarah itu ada padaku dan masih belum aku berikan kepada Bilar dikarenakan janjiku kepada almarhum kakak untuk menyelesaikan menulis kisah ini. Tulis Umar bin Khattab. Cintaku tetap utuh kepadamu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-24 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Esok pagi matahari tak lagi bersinar. Oh, oh, oh.
mataku memudar. Yakinlah cinta